الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Apa yang dilakukan ketika istiqomahnya menurun atau iman lagi menurun? Bukan kita aja ya. Para sahabat juga imannya yazidu wa yanqus. Kemudian ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena dosa dan maksiat. Bahkan ada sahabat yang mengadu kepada Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya kalau berada di sisimu, saya semangat beribadah. Bahkan seolah-olah saya bisa melihat surga langsung dari tempat duduk saya. Tapi kalau saya kembali kepada keluarga saya, iman saya jatuh, turun. Ini gimana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Seandainya keadaan kalian seperti saat kalian bersamaku, maka malaikat pasti akan datang untuk menjabat tangan kalian. Tetapi sa'atan fasa'atan," kata Nabi. Ada masanya naik, ada masanya turun, dan itu adalah fitrah manusia. Terus apa yang kita lakukan ketika iman kita sedang turun? Saya juga tidak tahu, tetapi kita mendengar nasihat dari ulama saja, bukan nasihat dari saya. Kalau kita iman lagi turun, cari orang soleh, dekati orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang soleh. Karena hanya dengan menyertai orang soleh kita bisa menjaga keimanan kita. Jangan sampai drop banget. Mungkin tetap turun, cuma gak sampai drop, gak sampai habis-habisan. Karena Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Lagi kurang semangat menghafal Al-Quran, cari orang-orang yang semangat menghafal Al-Quran, yang hafiz, yang murojaahnya sehari 5 juz, 3 juz. Jadi semangat lagi. Lihat di internet anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, sebulan hafal 30 juz, satu hari 1 juz. Itu hafalan baru loh. Satu hari 1 juz, sebulan 30 juz. Dan mereka gini-gini terus. Jadi semangat lagi. Lagi kurang semangat dalam berinfak, dekati orang-orang yang dermawan, yang jawad, yang kalau lagi berinfak bikin kita malu. Ada pembangunan masjid, infak dia 100 juta, tulisnya hamba Allah. Kita infaknya 100 ribu, nama kita di bold semuanya, huruf besar semuanya. Padahal jauh dibandingkan infak dia. Akhirnya semangat lagi. Apapun yang kita ngalamin kayaknya lagi kurang nih semangat dalam beramal soleh, carilah orang yang baik dalam amal itu. Karena tidak ada yang sempurna, perfect dalam segala hal ya. Setidaknya, oh ini ustadz ini atau teman yang ini dia lebih dalam hafalan Al-Quran, yang ini lebih dalam sholat tahajud, yang ini lebih dalam akhlak, yang ini lebih dalam dakwah, yang ini lebih dalam hal ini, dalam hal itu, dan seterusnya. Perbanyak varian dari orang-orang soleh, sehingga kalau kita punya masalah dalam satu amal soleh, kita punya menu yang cukup untuk mendapatkan semangat-semangat baru. Jadi dicas, tajdid iman kita salah satunya dengan menemui orang soleh. Gimana kalau misalnya ada pujian dari followers, atau dapat like, atau dapat komen, atau apapun bentuknya. Saya akui kadang itu membuat muncul rasa sombong di dalam hati. Dan itu fitrah manusia. Karena sombong, riya itu munculnya bukan kita rencanakan. Jadi gak ada sedikit sekali ya orang yang beramal dengan niat pengen riya. Ini saya pengen infak biar riya. Kan gak ada ya infak biar riya. Biasanya setelah infak baru riya. Jadi riya itu seringnya itu dalam bentuk spontanitas muncul di dalam hati kita. Itu kayak gitu. Disebabkan oleh pujian, disebabkan oleh suasana, disebabkan oleh pancingan-pancingan segala macam, muncullah riya, dan itu spontan banget muncul. Sehingga kalau dia muncul segera istighfar. Dan jangan sampai gara-gara kita takut riya jadi tidak beramal. Jangan sampai kayak gitu. Karena biasanya awal-awal beramal itu emang suka riya, tapi lama-lama dia jadi kebal. Jadi mungkin ada istilah kematangan spiritual. Itu kita alamin kalau kita sudah rajin beramal. Kayak misalnya dulu, awal-awal saya pulang ke Bandung, awal-awal saya pulang ke Indonesia, kalau saya ngimamin sholat di masjid, itu gampang riya. Kenapa?
Karena setiap kali saya ngimamin sholat di masjid, orang datang setelah sholat kemudian salaman dengan saya, terus dia bilang, Ustadz, ini pertama kali saya sholatnya bisa nangis. Bahkan di Masjidil Haram aja saya nggak bisa nangis, tapi di belakang ngimamin Ustadz saya bisa nangis, khusyuk banget, bacaannya enak. Muncul, wah saya tuh. Muncul kan ya, rasa ria, sombong. Sehingga besok-besoknya kalau mau baca Quran, dibagus-bagusin lagi. Bahkan dalam hati kadang-kadang ada kalimat, nih ya, dengerin, ini gini baca Quran yang benar tuh. Gitu. Itu awal-awal ketika kita beramal kayak gitu. Tapi bukan berarti, daripada gitu saya mau baca yang biasa-biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kenapa Ustadz? Takut ria. Ya, itu justru mungkin ria yang baru. Dia ria dengan sifat tawadu. Kan banyak kan orang yang ria dengan sifat tawadu. Dia rajin tahajud sekian 10 tahun tahajud gak pernah tinggal. Ada temannya baru hijrah bilang, gimana ya biar bisa tahajud? Saya susah banget tahajud. Alarm saya pasang semuanya ada 10-10-nya bunyi tapi saya gak dengar. Sekalipun saya belum bisa tahajud. Paling banter saya bisa witir, itu juga rakaat terakhir udah mentok dengan azan subuh. Ini gimana ya caranya, tipsnya? Kata dia yang udah 10 tahun tahajud. Saya juga gak tahu. Mungkin ini pengalaman saya ya, karena saya juga masih belajar. Udah 10 tahun sih saya tahajud. Dari pengalaman 10 tahun saya tahajud, mungkin memang harus banyak-banyak berdoa sebelum tidur. Kan bagus kan tipsnya ya? Harus wudu. Kemudian jangan hanya mengandalkan alarm, tapi harus niatnya yang kuat. Itu yang membuat saya alhamdulillah 10 tahun gak pernah tinggal tahajud. Habis semuanya tuh. 10 tahun beramal, semalam pun tidak ada nilainya di mata Allah kan? Tapi jangan gara-gara takut ria. Kamu belum bisa tahajud. Saya mah takut tahajud. Kenapa? Daripada saya tahajud terus ria, mending kayak gini aja. Ini juga salah. Kenapa gak mau hafal Quran? Udahlah saya cukup dengan Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kenapa? Daripada nanti saya capek-capek ngafal Quran terus disebut hafiz jadi gugur semuanya, mending saya gak usah disebut hafiz. Kenapa gak pergi berangkat udah mampu? Daripada nanti saya jadi ria gara-gara disebut Pak Haji, Bu Hajah, mending saya jadi orang biasa aja. Ini ria yang lain, ria dengan sifat tawadu. Saya gak bisa apa-apa, dalam hati saya orangnya tawadu ya. Itu namanya. Ada yang ria dengan istighfar. Istighfar dia pakai cetekan itu yang ada angkanya. Pas ngeliat orang lain angkanya baru 100, dia 7.000. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jangan muji-muji saya, nanti saya ria. Astagfirullahnya astagfirullah ria. Makanya ulama mengatakan ada orang yang butuh mengistighfari istighfar yang sebelumnya. Beristighfarlah atas istighfarmu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia ria dengan istighfar yang fasih gitu. Ada orang yang membaca Al-Quran juga ria. Tapi jangan takut, karena Imam Syafi'i pernah bilang, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu aku belajar ilmu itu bukan karena Allah. Imam Syafi'i juga kayak gitu. Tapi setelah saya belajar, ilmu itu menuntun saya untuk karena Allah. Dulu awal-awal sering banget ria, tapi setelah sekian lama baca terus berusaha yang sebaik mungkin yang saya bisa, lama-lama udah alhamdulillah nggak terlalu ngaruh yang kayak gitu-gitu. Habis ini ada Ustaz, alhamdulillah bagus. Kenapa? Saya mencoba untuk menetralisir dengan membandingkan diri saya dengan orang lain. Jauh lebih banyak yang jauh lebih hebat lagi dari saya. Buka YouTube, ada Toha Junaid. Ada banyak sekali, termasuk bahkan yang sekarang bareng-bareng dengan saya di Pemuda Hijrah. Ada Muzammil Hasbala, ada Taki Malik, ada Ibrahim Quran. Ada banyak yang mungkin lebih muda dari saya, bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Dan siapa saya dibandingkan mereka? Karena membandingkan dengan orang yang lebih hebat, jadi kamu belum tahu aja lebih hebat dari saya. Mungkin kamu baru ketemu saya. Coba nanti ketemu yang lebih hebat. Anak kecil 7 tahun menghafal Al-Quran, sebulan hafiz 30 juz. Dalam waktu 6 bulan dia hafal dengan 10 qiraat. Siapa kita dibandingkan dia? Jadi kalau ingat ke sana, jadi dia aja belum tahu. Alhamdulillah Allah menutupi aib saya, dan mudah-mudahan saya lebih baik dari apa yang dia persangkakan gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, tetap saya akui kadang-kadang muncul ria, tapi istighfar. Muncul sombong, tapi istighfar. Followers misalnya 1000 gitu, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Apa sih yang mau dibanggain? Lagian yang nge-follow kita itu manusia.
Lebih bangga lagi kalau followersnya itu malaikat. Yang tadi begitu posting yang like Jibril. Wah, itu keren. Nih yang like misalnya Wisnu. Nah, ini manusia banget kan? Yang itu yang nge-like Mikail, yang nge-like Israel. Wah, Israel nge-like gitu kan, bahaya tuh. Kalau Israel udah nge-like berarti udah deket.